Oke, tinggal nunggu suci. Sampai ada keren asal tak gila. Naik atas sana atas langit. Oke, pagi semuanya. Salam satu hati. Saya tuh udah jelek kali ini sebenarnya. Karena jam acara itu jam 9. Kalian pada datangnya jam 9 lewat. Tuh, yang kalah sama mamanya jauh di Simpang Coba kamu Ibu Riza, kamu lihat saya masuk sudah di dalam ini. Baik. Jadi kita hari ini live ya. Saya kali ini adalah live. Kita live konten. Masuk. Enggak sih. Sudah live konten kita. Oke. Sudah pada hari ini semuanya sudah memberikan namanya di depan meja. Namanya di dada. Oke, peraturan hari ini kalau saya training saya membedakan dengan Mbak Ayu. Training saya hari ini handphone silakan letakkan di depan. Nada dirinya dimatikan dulu. Oke, depan pada depan. Sudah semuanya? Anak saya membolehkan kalian buka laptop sampai dengan jam 10. Jam 11. Setelah itu jam 11 tutup laptopnya. Gak ada lagi hal-hal yang mau ada info dan lain-lain. Saya kasih waktu jam 11, oke? Habis itu tutup laptop, handphone segala macam dilakukan di depan. Kalau misalnya seandainya memang ada yang urgent, telepon konsumen, silakan izin keluar. Teleponnya di luar, oke? Biar apa? Biar tidak terdistract. Coba teman telepon dengan siapa? Maju lagi HP-nya, maju lagi. Lihat sini. Yang udah maju lagi. Oke, sudah. Oke. Nada derinya, bentar kan ya. Oke, aman? Oke, hari ini teman-teman tahu nggak tujuan apa datang ke sini? Hah? Main nggak? Atau? Tahu nggak? Saya disuruh pelajaran. Tiba-tiba suruh masuk aja gitu. Ya, hari ini ada yang sudah pernah melakukan training CS sebelumnya? Ada yang belum? Siapa? Hendra belum? Siapa belum? Hendra belum. Tasya belum. Grace belum. Masa hidup kamu jadi sebelum training CS customer service? Pengertian tentang apa itu will care? Apa yang luar will care? Belum. CX kalau sama dulu CX. Apa is CX? Lupa enggak? Oke. Jadi hari ini kita training mengenai follow up. Kenapa di depan training follow up training. Kenapa hari ini yang diikut sertakan adalah anak-anak PSC CRM dealer dan sales di lapangan dan sales counter ya. Ada yang tahu nggak kenapa? Kenapa kok saya Mbak? Saya ada makanan ya di situ. Siapa yang paling banyak berbicara saya kasih hadiah. Sama ada beberapa hadiah voucher. Vouchernya nanti bisa dibawa di akhir. Banyaknya aja yang ngomong. Oke? Habis ya udah. Ada malu-malu. Rosmi, Mawanda, Ria, Egi, Vicky. Oke, yaudah sebelum kita melakukan kegiatan training kita perkenalan dulu. Ini struktur sesi HC3. Jadi saya mau perkenalkan diri dulu ya. Jadi saya berada di HC3 sekarang. Kalau misalnya ada yang tahu HC3 apa kepanjangannya? Yang tahu nggak? Hah? Kepanjangan departemen HC3 adalah Honda Customer Care Center. Jadi tugasnya ngapain? Tugasnya ngurusin orang, ngurusin people, ngurusin komplain. Itu adalah tugasnya HC3. Dan ini ada beberapa departemennya. Ada Pak Suryanto. Sudah pernah ketemu Pak Suryanto? Ada yang belum pernah ketemu Pak Suryanto? Ada yang belum? Saya belum pernah ketemu Pak Suryanto. Kemarin ikut naik gunung nggak? Ikut? Ada dia di situ ya. Kalau nggak tahu nih Pak Suryanto, ada itu Pak itu ya. Bapak itu yang lucu, yang punya kebencian. Itu Pak Suryanto. Yang kedua tolong. Mohon maaf ya Pak ya. Dia Pak yang ngatain Pak. Saya paling kecil, lucu dan dulu. Terus ada supervisor, ada 3 orang, ada Fauki, ada yang bisa udah pernah ketemu Fauki? Sering ke lapangan ya biasanya. Terus Mbak Ayu, kalau Mbak Ayu pasti harus pernah kenal, udah pernah di training dan sering kunjungan, tapi nggak kunjungan. Tidak ya, dia
5. Jadi dia lagi sakit sekarang namun dan ada saya di supervisor lagi 3, supervisor di CRM dan data lagi. Dan kita punya tim, di bawah saya dan di bawah saya ada 4 orang yang biasanya nimpain nomor telepon kalau tidak valid, nomor telepon sales kenapa nomornya tidak aktif, itu adalah Mbak Adel biasanya. Di sini ada Bunga, Dewi, Adel, dan Sri. Kelihatan nggak ada? Oke, perkenalan dulu. Saya ada yang belum kenal saya, belum banget sih. Baru kenal ya. Tapi belum pernah lihat saya. Kalau tadi ini saya udah bilang, kamu nggak apa? Kalian belum pernah kenal. Tasya belum kenal saya. Ya, saya biasanya menyendiri dan menutup diri. Oke, saya Lina. Saya lahir di Bandar Lampung. Umur saya udah tua ya, jadi belum berdiri berapa tahun 92. Hobi saya traveling dan makan. Jadi bisa memastikan kenapa saya besar, karena saya hobi makan. Jadi kalian kalau misalnya kurang aja saya makan ya. Oh, nggak saya makan. Pengalaman kerja sedikit lah, pengalaman kerja. Semuanya seperti border. Tapi terakhir saya memang pernah kerja di check-in counter di Soekarno Hatta. Itu udah lama karena saya tidak bisa merantau. Membuat saya kenapa tidak bisa merantau? Kehabisan uang itu saya sulit. Kalau di sini kehabisan uang saya bisa minta orang tua, tapi kalau di sana kita kayak gembel. Jadi saya kembali ke Bangka dan saya kuliah. Sebelumnya saya kuliah pertimbang ambil jurusan ekonomi, cuma hanya 4 bulan saja. Kemudian saya kerja di Jakarta. Habis itu saya balik ke Bangka. Saya melamar Apple, tapi nggak dapat karena orang saya lumayan besar orangnya, yaitu dari anak-anak yang memang sudah ya lah, ya gitulah ya. Terus saya masuk bidan. Saya lulusan bidan. Jadi kalau bilang kok Anies juga ngapain kita jadi lulusan bidan? Tahu, saya mau di sini ya. Saya juga bingung. Nggak apa-apa lah ya. Intinya kalau kerja apa sih? Cari apa sih kalau kerja? Cari duit lah ya. Ini cari duit kalau kerja di bidan bisa aja. Tapi saya kayaknya belum mampu untuk ditaruh di pelosok-pelosok tempat yang saya masih belum bisa menyadari bahwa saya di pelosok juga belum bisa. Terus saya melamar di Honda. Saya di Honda itu dari staf verifikator. Jadi kalau dulu itu bilang enaknya bapak langsung gitu. Nah, saya dulu kerjanya menjadi validasi database. Nelfonin orang sama kayak kita sih. Ada yang biasa nanya kalian. Itu tugas saya. Nelfonin orang. Kemudian saya megang CRM. Dulu staf CRM. Dulu itu jadi kalau sekarang saya balik lagi ke CRM, kembali lagi dari hiburan dan saya kembali lagi saat ini, itu panjang ceritanya. Kemudian jadi staf CRM, staf CRM adalah ngurusin komplain. Jadi kalau misalnya komplain terjadi di bakar itu biasanya masuknya ke saya. Kalau misalnya seandainya di juga udah nggak bisa ditangani. Kemudian jadi SPH3, supervisor area marketing itu selama 3 tahun. Kemudian jadi kepala cabang S4 selama 2 tahun lah ya. 2 tahun kepala cabang di semua ada cuma 4 bulan. Bulan berapa ya saya? 4 lah ya. Kemudian saya kembali lagi diminta dan dimandatkan untuk megang CRM di Bangka Belitung. Makasih ya Andreas. Saya makasih banget sama Andreas, makanya kalau saya kembali ke dealer, saya kasih banget sama dia. Makasih loh, saya sudah dibalik ke sini loh. Baik kan? Baik kan? Saya sudah enak jadi kepala cabang, kamu panggil saya ke sini ya. Arwah saya kegentayangan kembali. Oke, kalau kata orang tidak kenal maka tidak tegur. Biasanya kalau tidak kenal siapa ya, nggak siapa juga. Nah, saya biasanya cuma kalau kemarin, kamu dari mana Suci? Telat kau. Astagfirullahaladzim. Terus kamu di grup? Kok masuk grup? Kapan? Baru masuk di grup. Minta nanti saya nama-namahin dia yang minta maaf sih sebenarnya, dia yang salah ya. Oke, anak saya ingat ya, jam 11 saya kasih waktu kalian untuk membenarkan laptop kalian. Habis itu tutup semua laptop, tidak ada yang sampai laptop. Tapi jam 11 ya. Coba, apa kau? Itu cuma laptop punya Lesam, tidak tahu. Punya awal ini. Oke, nah kali ini kita akan ngomongin tentang apa sih namanya? Hari ini kita akan belajar gimana caranya kamu jingok-jingok saya itu like saya itu kelihatan saya ada jingok-jingok dulu. Nanti saya sudah cakap-cakap seperti ini tak masuk dalam muka saya. Kenapa yang kasih pausa ya sebenarnya? Ada. Pausa. Berat. Ada nonton nggak? Nggak ada, makasih loh.
Ada satu. Oke, hari ini kita akan belajar tentang kalau misalnya tadi teman-teman ada yang belum pernah di training tentang CX ya. Ya kalau sekarang ya, kalau dulu CX, itu tentang gimana caranya teman-teman menyapa konsumen-konsumen sekalian dalam pengaruh demo ataupun saya bersini semuanya penjualan, tidak ada yang lain kan? Semua dari H1 ya. Kemudian kita akan belajar gimana caranya melakukan follow up, keterampilan follow up kepada konsumen, terus belajar menggunakan chat menggunakan AI. Ada yang sudah pernah menggunakan AI sebelumnya? ChatGPT? Apa yang dilakukan di sini? Nanya apa? Kenapa saya jomblo gitu? Hah? Kenapa saya sedih gitu? Gimana caranya membuat saya happy? Tadi jangan pribadi ya. Nanya ChatGPT gimana caranya mendapatkan lelaki kaya, kan? Saja sih dia memberi kalian kan? Oke. Nah, saat ini saya boleh minta dua orang menceritakan pengalamannya pernah dilakukan follow up oleh sebuah perusahaan atau beberapa hal lah. Ada yang pernah punya pengalaman? Kan ada poin yang tahu ya yang nanya ya. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang pernah mendapatkan follow up nih? Kalau saya itu pernah ditelepon sama kantor. Gitu. Halo dari mana? Gitu. Ada yang pernah mendapatkan tapi kayak ngerasa oh saya kok di follow up kok saya seneng ya di follow up sama mbaknya bapaknya kalau dari perusahaan kah atau dari beberapa hal bisa dari makanan perusahaan yang seperti apa perusahaan? Ada yang bisa? Adit pernah punya hal? Sama Bang Mega. Oke. Kenapa Bang Mega? Masukkan buku pertama ditawarin bos. Follow up atau langsung face to face? Facebook di WA. Terus? Di chat terus. Dicek terus. Membuat kamu risih apa senang? Senang sih. Senang. Tapi kamu nih senang sih. Senang apa enggak ya? Bukannya orang senang sih gitu. Senang enggak? Senang kenapa senangnya? Karena Apa yang membuat senang pada saat di follow up sama staff atau karyawannya Bang Mega? karena dipandang kayak orang Gimana ya kamu ditranslitkan ke sana? Gimana ya? Gimana ya? Pak senang dia. Kalau itu kita gini live kita tuh sampai di luar negeri kalau bahasa Indonesia. Apa ini? Pertanyaannya kan kamu ditelepon sama Bang Mega. Menurut kamu dari follow up-nya si Bang Mega, apa yang membuat kamu senang? Kok senang? Kenapa? Ada hal apa? Karena dia bisa nyari topik terus Tahu dia kalau kamu duit itu ya? Itu ya? Apa? Udah itu aja? Oh gitu? Ada lagi? Oke, mulai di sana. Pernah ditelepon sama siapa? Mendapatkan follow up oleh siapa? Oke, tim Toyota Mobil marketingnya? Gimana? Mereka juga mulai gimana terus waktu di tukar nomor handphone di follow up tuh setiap hari di situ bahkan sampai sekarang juga sering follow up setiap hari. Jadi prospek kan ya? Gitu. Jadi begitu tuh sebaliknya dia juga sering nanya ke Rizna. Senang nggak kamu? Senang sih karena bisa jadi motivasi mungkin nanti Rizna bisa punya mobil dan Berapa kali kamu ditelepon sama dia? di belakang berapa ini 1 bulannya sih. Telepon terus? Dari WA. Berarti awalnya pasti kamu tanya-tanya kan? Iya, tanya bahkan waktu itu kan misalkan bilang balasannya libur bahkan disuruh tes drive juga. Ya katanya puas. Oke, coba ke sini ke siapa yang mereka tahu? Anu, biasa sih. Oke, oke dari Toyota sama dari Omega ada lagi? Kenapa ya? Oke, kenapa? Kamu nggak boleh kalau itu saya sampai zombie gitu yang melihat Indonesia. Jadi kayak kemarin ada stand Kaki masuk. Bahasa Indonesia bu? Adik aja lah. Jadi Indonesia? Iya, saya minum gitu kan. Terus nanya, Kak ada browsernya
filter. Ada kacamata. Cara ngirim filter gimana? Ada pertanyaannya yang membuat Anda senang gimana? Di efek. Jadi ada comparison-nya. Anak sekarang udah punya pengalaman di follow up? Silang. Di follow up ada yang punya pengalaman di follow up oleh perusahaan yang membuat kalian coba selas dulu kayak gitu ya. Ada nggak? Selas dulu coba kayak gini cara follow up-nya asik banyak pengalaman deal-nya gitu. Ada? Oh, ya, Kesa. Oke, kenapa di follow up? Belum bayar? Biasanya itu dia ngeles kan, masuk terus ke WA blast-nya, sebulan itu masih ada. Nah terus dia juga nelfon nawarin, nanti kalau mau misalnya Pinjaman. ya pinjaman ada juga, mau ambil motor lagi boleh, nanti ini pokoknya ditawarin terus sih. Di follow terus. Berarti sebenarnya kita di dunia ini masih pernah yang namanya di follow orang. Ya, cuma kadang-kadang kita saya agak risih kalau di follow up oleh ya tadi beberapa hal untuk kredit segala macam. Sebenarnya saya juga kartu kredit itu juga melakukan yang namanya database misalnya. Database-nya itu apakah kita pengguna suatu si bank itu ataupun memang kita terlihat transaksinya adalah membuat mereka merasa masih contohnya untuk itu apakah kartu kredit atau pinjaman dana. Tapi ada beberapa hal yang kemarin saya tuh sempat sama sales Hyundai luar biasa. Kamu datang siapa? Kamu Berbagi cerita. Oke, ya sudah mulai. Kenapa kayak kamu? Oh, baru ingat aja, Pak. Kenapa? Kalau kita di dealer itu kan ada leasing sama penjual motor kan, ada yang jualnya juga. Nah, kalau pinjaman dana itu aku pernah banyak cerita nih. Kalau sales kita itu kan hubungan langsung ke rumah, baik itu dari data RO motor maupun data dari N2W yang sebelumnya atau pinjaman dana sebelumnya. Jadi konsumen itu pas pencairan, dia kan ke kantor ambil uang nih. Nah, kita tanya, Bu, dapat follow up dari siapa sih? Ibu mau pengajuan dana kembali. Nah, kemudian ibu itu cerita, ibu itu ditawarin orang ada 6 sampai 7 orang deh. Oh gitu ya Bu, iya. Baik itu dari WA, telepon maupun hubungan langsung. Akan tetapi kita tanya kenapa ibu memilih sales kita itu Miriam namanya. Kenapa ibu memilih untuk pengajuan kepada Miriam? Kata konsumen itu karena ibu merasa sama Miriam ini ketika dia menawarkannya itu lebih masuk ke hati dan nyaman. Nah, jadi kalau dari pengalaman dia, jadi di sini kita semuanya konsumen itu jangan percaya nggak percaya konsumen itu pasti di follow up. Semua sales Honda di Bangka Belitung mungkin pernah 9 sama seperti konsumennya. Jadi bagaimana caranya kita menyentuh hati konsumen sih? Gimana caranya? Jadi menurut saya itu pasti pernah di follow up, apalagi kami sebagai sales. Jadi mungkin salesnya Rizna pernah di follow up sama Grace, pernah di follow up sama Lia, pernah di follow up sama Yeni. Karena kita nggak pernah tahu mereka itu ya apalagi sekarang kalau di Pangkal itu konsumennya itu bukan cuma hanya satu dealer yang akan mereka datangi, tapi mungkin SS, Keterian, PDM, KSP, dan dia akan melihat siapa sih yang membuat dia terkesima. Karena terkesima itu bukan tentang paras, itu tentang cara. Kalau ada orang cantik tapi tidak dengan cara yang baik, mungkin dia juga tidak akan mau untuk membeli. Tapi dengan orang yang mungkin tampaknya mungkin biasa aja, tapi dia membuat interview itu keluar sehingga konsumen kita mau membeli. Oke, kita baca lagi lebih dalam. Nah, jadi kalau tadi saya punya pengalaman, ini adalah sebuah pengalaman sebuah konsumen melakukan pembelian susu. Jadi konsumen ini pernah beli susu, kemudian kita tanyakan kegunaannya siapa dan usianya berapa. Biasanya kalau kita di supermarket pasti ada yang namanya SPG susu, benar nggak sih? Berapa susu? Siapa kalau ini?
Ya, karena kalau misalnya kita yang biasa coba apa disuruh kakaknya lah, siapa sama disuruh sama siapanya gitu kan. Biasanya kalau kita beli susu itu pasti ada namanya SPG, susunya di depan store mereka begini. Biasanya kita cari apa kak? Oh ya saya mau susu A misalnya. Oh ya untuk usia berapa kak? Nanti biasanya contoh saya ini susu si A, tapi ada yang jaga adalah susu si B misalnya contoh. Dia akan membuat sih gimana caranya si konsumen itu pindah ke susu B. Karena apa? Ya tadi bilang untuk usia berapa kak? Dia tidak akan menawarkan. Oh ya, anaknya ini udah pernah coba ini belum? Sudah pernah coba dengan yang seperti ini belum kak? Anaknya. Ini ada kandungannya A, B, C, dan D, dan E. Boleh kak minta nomor teleponnya? Ya nanti kalau misalnya kami punya acara, kan kakak kan punya balita nih, kita bisa untuk melakukan undangan kegiatan-kegiatan dari program susu kami. Nah, seperti itu. Kadang-kadang kalau manusia yang memang pada saat diminta, kadang-kadang kan ngomong susah banget dari nomor telepon, nggak susah kok. Kalau cara kalian benar mintanya. Itu kalau misalnya kakak-kakak nomor telepon kak, siapa kan nih dengan nomor telepon? Nah, sekarang kan udah ada undang-undang UDP kan, nggak salah-salah sekarang kita ngambil nomor telepon orang sebelum si orangnya menerima dan mengiyakan bahwa nomor teleponnya bisa dan kelola. Sekarang ada undang-undang yang macam-macam. Jadi gara-gara sepinjol, jadi semuanya akan ada undang-undangnya gitu. Nah ini sehingga pada saat dia sudah masuk di pertamanya si agent kalbu ini, ya dia tadi telepon ditanyain, saya kan jalan nih, saya kan kerja nih, ya dia datangnya, didatangi, datanya ada, dikirim sama anak saya, kalau misalnya saya dikirim lagi sama tim salesnya untuk dilakukan follow-up, tanyain, gimana kabar balitanya? Pada saat kemarin melakukan pembelian susu ini gimana hasilnya, rasa apa namanya, apakah anaknya suka atau ada rasa muntah, mual, diare, dan lain itu ditanyain. Konsultasilah sama si kakak si SPG ini. Kadang-kadang manusia itu pada saat ditanya tentang kondisinya itu akan menyentuh di hatinya. Jadi jangan kalian pada saat kalian nelfon orang itu langsung tanya, gimana kak, masih mau nggak beli motor? Jangan langsung seperti itu, tapi lebih ke tanyain personal dulu. Apa kegiatan sehari-hari saat ini? Cuaca hari ini lagi nggak bagus ya kak ya? Gimana? Kondisi badan apakah oke? Nanti dulu langsung ngejeblak. Oh iya pak, kita ada promo Honda pak, 500.000 motor beat. Nanti udah banyak kerjaan saya. Karena apa? Sudah di mindsetnya adalah sales ini. Gitu. Oh sales saya nanyain motor. Jadi kalau apakah pola itu adalah bertentangan dengan promo dan program yang kita kasih, ya memang nanti dealnya ke situ. Tapi bangun dulu adjustmentnya, kehangatannya, kedekatannya. Pada saat orang itu sudah merasa dekat sama kita, insya Allah next time-nya walaupun hari ini tidak beli motor, tapi aku ingat kalian disiapin nomor Risma, Honda, RSP. Ada cuma kita udah nanyain motornya apa nggak ada, cuma nanya kabarnya aja, karena kabarnya. Atau misalnya ini ada motor nanti saya siapa, stop dulu untuk menawarkan kondisinya dulu ditanyain. Nanti mungkin minggu pertama, minggu pertama dia udah tahu nih bisa telepon, minggu kedua lagi. Ya bu, gimana bu? Oh ya bu, karena ada ngomong pertama percakapan baru lo masuk buku. Oke? Nah, ada bagian dari mana sih? Kita itu adalah salah satu manusia yang beruntung. Kenapa saya bilang kalian beruntung? Kita itu ada 21 menggilas di Indonesia. 21 menggilas di Indonesia ya, jadi ada 21 menggilas. Kita itu kalau tiap provinsi itu ada menggilasnya. Kalau di Bangka itu menggilas dalam kota SD. Ada 3.700 ahas se-Indonesia. Kemudian ada 1.700 showroom dan 8.214 pos. Hotel A3. Honda adalah paling besar jaringannya. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini merasa saya sebagai sales Honda jangan merasa terpuji. Karena orang merasa masuk dalam kategori 100 lebih. Kita brand Honda adalah brand yang sangat image tertentu. Masalah itu market share-nya adalah 80% se-Indonesia, 80%. Jadi 80% manusia di Indonesia itu pasti memakai motor Honda. Jadi bukan cuma hanya di sini. Kalau di Bangka Belitung itu statusnya sudah diangkat 69%. Jadi 69% manusia di Bangka Belitung itu pakainya motor Honda. Kedinginan, pakai aja. Nanti kan perlu tuh aslinya ada nggak? Lokasinya tuh, ingin ya? Ngantuk. Nanti kalau kamu ngantuk ya.
Ya, oke. Jadi kalian harus bangga. Karena apa? Karena bagian dari Honda adalah kalian adalah orang yang terpilih. Ada yang merasa sulit masuk Honda? Enggak sulit. Yang sulitnya apa? Yang sulit adalah konsisten dan bertahan. Ya, benar nggak? Sulit nggak masuk Honda? Enggak sih mbak. Yang sulit adalah mencari orderan dan bertahan sampai detik ini kalian masih bertahan dan kerja serta ikut training lagi di sini. Mungkin yang kalian training nanti diikutin training nggak ada lagi manusianya. Orang-orang ini mungkin ya ada setahun, ada yang lebih dari 5 tahun, di atas setahun semua ya. Bang Dirmu berapa tahun? Siapa namanya? Bang Rihan berapa tahun? Di Honda deh, di Honda. Kamu yang tua nih? Hampir 2 tahun. Kenapa ya? Ada yang baru 3 bulan? 4 bulan? Sebulan? Baru hidup? Yang baru hidup? Baru hidup? Oh, berapa hari? Oh, 3 minggu. Dari di mana? Dari orang Minang. Kenapa Anda dari kamu datang? Oh iya tahu. Memang ada list namamu atau pengganti siapa? Miranda. Oh nanti panjangnya saya tebak Pak ya. Karena apa? Karena di sini terus kegiatan training CS. Nanti ya kita apa nanti sambil melihat. Walaupun masih baru 3 minggu, kita kalahkan seminar dari Pak untuk cara melakukan yang baik hari ini. Oke? Oke. Jadi kalau ngomongin Anda juga berharga karena apa? Karena kita juga salah satunya adalah setiap konsumen yang Anda follow up itu adalah akhirnya akan membeli atau servis. Jadi kalau misalnya dua-duanya adalah kalau nggak mereka beli, mereka harus servis. Kalian melakukan follow up servis motor yang APB? Iya. Misalnya aja. Dari gambarnya follow up Tuhan yang follow up. Ada yang tidak follow up? Saya nggak tahu sih mbak. Saya follow up. Saya kerja keras sih. Hendra, tahu nggak? Sule ya, Pak. Sule. Sule. Siapa Sule? Iki NSS saya. Apa kau bilang? Kau tak pernah tahu? Waktu-waktu itu. Siapa yang kau telepon? Banyak Pak, yang dulu apa? Banyak. Dulu. Kalau Egi, sering aku nggak? Siapa yang ngasih datanya? Kamu cari sendiri, data sendiri. Kalau data dari konsumen networknya nggak ada? Dapat sih. Dari siapa? Dari apa tuh? Hah? Apa sih? Kamu dari dalam mana? Pangkal Pinang. Lim? Enggak mbak, biasanya kan di spreadsheet. Nah aku kasih sama PIC-nya, terus PIC-nya yang ngurusin saya mesin. Kamu kenal sama Mbak Olim? Hah? Saya Apa dia? Pernah lihat cuma kan Lim, nggak sudah pos-pos gitu. Main lah kamu pos-pos. Bingung-bingung. Main terus ya Pak. Main kemana? Ke Bali, Jakarta ya mainnya? Pos. Oke. Nah, kita juga di sini juga bukan cuma hanya bekerja sendiri ya. Jadi ada beberapa juga yang memang support kita. Kalau di sini ada beberapa kita ada leasing ya. Kalau NSS memang agak sedikit berbeda. Dia punya leasing sendiri gitu kan. Kalau kita ada FPF untuk mendalam dan oke. Nah, konsumen bisa kalian. Kalau melihat pada saat kalian melakukan follow up kepada konsumen, apa sih yang kalian lakukan sebenarnya? Kalian harus mencari tahu kebutuhannya dulu kan. Tiba-tiba kalian sodorin motor Scoopy, padahal dia pengen beli motor sedikit bisa. Pastinya kalau misalnya teman-teman juga, kenapa kita tawarkan motor Honda kepada konsumen kita? Salah satunya contoh, biasanya kalau misalnya teman-teman yang masih nge-grab, kali-kaliannya lebih baik, kakak bisa beli motor aja secara kredit. Kalau kakak setiap kali bolak-balik menggunakan Grab, misalnya nih, BP 20.000,
20.000 dikalikan 25 hari kerja berapa? 700-800, ya kan? Gimana kalau kakak 800.000-nya digunakan untuk melakukan pembangunan secara kredit? Kakak tiap bulan bayar, motornya untuk kakak. Kalau sekarang kakak pakai Grab, ya memang sih kan kita akan membantu orang-orang yang bekerja. Ataupun yang tadi, contoh orang-orang yang Grab, contoh nih, misalnya dia pakainya si X, boros nih misalnya. Tapi kalian memberikan informasi bahwa kalau misalnya untuk penggunaan Grab segala macam, kayaknya kalau motor yang Beat lebih irit ya, lebih bisa membuat kantongnya kakak kembang, bukan lukis gitu kan? Nah, kalian juga menjadi konsultasi, bukan cuma hanya sebagai sales. Jadi kenapa sih kok harus motor ini? Kenapa harus motor ini? Karena semuanya sesuai dengan kebutuhan. Misalnya temannya kecil kayak dia ini ya, maaf aku kecil ya, kecil kayak dia, kamu tawarkan saya bayar 2,5 gitu ya. Karena gara-gara DP-nya 0 misalnya, DP 0, mbak, ya kira-kira kakinya tuh nyampe gitu kan, saya bayar 2,5. Karena kan memang harus melihat kegunaannya, kebutuhannya dan sesuai proporsi badannya. Kadang-kadang kalian ada membuat seperti itu atau langsung nembak aja. Wah, oleh muda tuh motor ini bisa juga dari motor yang lain gitu. Kalau saya sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini ada foundation heart with care. Jadi ada dua kelas baru. Yaitu pertama adalah heart with care. Ada yang tahu tentang heart with care? Kenapa juga yang muda ya? Jadi school ya? Ada yang tahu heart with care? Iya, saya kerja dengan hati ya. Apa bahasa Indonesia-nya? Ada yang tahu hanya apa? Ayo anak-anak S, hasil proyek itu proyek itu. Hanya apa hanya? L? Aku takut ya. Ya nanti kita akan belajar yang belum pernah belajar proyek CX, customer experience. Nanti kita akan belajar tentang harga itu apa. Gimana cara menjawab customer, belajar gimana cara jualan, dan belajar gimana caranya memberitahu informasi menggunakan chat dan call. Nah, ini adalah heart with care. Siapa sih garda terdepan di Honda? Garda terdepan di Honda itu siapa? Satpam, enggak satpam. Satpam di depan. Siapa garda terdepan? Macam bomba. Frontline people. Frontline people itu adalah sales counter, sales lapangan, kasir, siapa lagi SA, orang-orang yang bertemu kan manusia. Pak, orang-orang yang bertemu dengan komputer, gak ada terdepan nggak? IT, admin. Frontline people itu banyak ya. Frontline people itu orang-orang yang berada di frontline di depan, garis depan. Berarti dia kayak kalian sales counter, sales lapangan, kasir, yang itu bertemu dengan orang. Dan kalian itu adalah orang yang mencerminkan perusahaan ataupun teman-teman adalah sebagai apa ya, maksudnya kayak kalau kalian cerminan kalian balik akan mencerminkan perusahaan itu adalah pasti oke. Tapi kalau kalian arogan pasti nanya sudah mana ini arogan misalnya, oh tadi itu lebih malu capek kan capek langsung nanya tuh kan jangan capek kan. Jadi kalian itu adalah cerminan perusahaan. Jadi sikap kalian, attitude kalian itu adalah mencerminkan sebuah perusahaan. Jadi tolong kalau misalnya menggunakan seragam muda, kalau mau main jalan-jalan ke pantai dan mocok di belakang batu, lepaskanlah dulu seragam atributnya. Oke? Ya? Aku kan hanya. Ya, jadi kenapa? Karena brand kita ini salah satu menjadi enak untuk diviralkan, gitu. Jadi jangan sampai kalau teman-teman ngerasa habis contoh ngebut trending motor Honda, pakai baju Honda pula, foto, ngomongnya cari aman, tapi lupa cari mati ya kan. Jadi teman-teman menggunakan seragam ini tolong di apa ya, dijaga nama baiknya, karena kalian membawa nama baik Honda. Orang itu tidak akan pernah tahu di mana, tapi mereka akan tahu adalah Honda-nya. Yang akan dilihat adalah Honda-nya. Anak Honda nih, iya Pak, bukan Honda, anak Honda.
berarti kalian cari uangnya di Honda, walaupun kalian keluar itu kan dari orang tua, oke nggak apa-apa, tutup dengan pakai jaket, ya, jangan tapi papa nyata baju Hondanya ini kan gak lucu gitu, ada captionnya, kerja di sini, motor ini, kayak orang kan, jadi tolong jaga banget, makanya dalam jaket itu perlu untuk apa? Untuk kalian yang membuat sifatnya kayak misal contoh lagi misalnya ya sesuatu hal yang kayak tidak sesuai dengan SOP pekerjaan, lagi ngumpul, contohnya lagi nyuju kan misalnya kan di pinggir jalan gitu kan, nyuju ya itu untuk lagi live kalian nih, terus dia tinggal fotoinnya ampun ya, jangan sampai nama itu terjelekkan oleh oknum gitu. Oke, berikan tanggapan baru terkait pelayanan yang dilakukan. Lain dulu. Nanti, kamu udah kasih nama? Udah ada nama, ada poinnya. Ya, saya lupa. Dimatiin dulu ya bentuknya. Ada suara aja. Saya kerja sendiri. Saya apa ya? Iya, kembali tadi dengan RU. Iya. Mulai ngantuk Pak. Sabar, kita mau break. Ini kan berapa sih? Yang 11 kan? Terus sama ini kita gak ada, kamu malah ada orang doa ini Tuhan Tuhan ini apa? Mari. Cek. Dia ini apa dulu? Gak ini viral ini. Sampai nggak ramainya. Itu.
Ini marah-marah ya. Nanti Pak, apa tadi sama ibu? Kayak CCTV nggak ada sini. Ini Pak marah-marah sini. Ayo, HP-nya tahu ini. Bingung, biarin Bu. Jangan kayak gitu, muka ibu aja nggak bagus, senyumnya agak ramah tuh kan haram. Nah kayak gitu tuh ramah senyum. Ya, yang masyarakat di sini lembaga yang dikaitkan itu diganti sama masyarakat. Kan nggak ramah pula. Saya laporin ke Pak, tengok aja. Orang sakit tuh bingung, jalannya benar. Ada janji kepada masyarakat marah-marah sama. Kita tinggal lanjut ya, awas ya kalau kesulitan. Ini bukti videonya ada di tadi. Bapak bisa sakit ya, iya kan? Iya kan Pak? Iya kan? Marah-marah kan? Ini emang bisa. Ambil bos, ambil. Assalamualaikum Pak, saya Pak Limbong Bima. Saya sangat kecewa dengan pelayanan Puskesmas ini Pak, yang tidak ramah dan baik. Saya pernah Pak, saya cash. Nih, KTA saya. Nih, KTA saya. Nih. Kenapa? Saya nggak marah-marah ibu yang tak jelas ya. Pak, mohon maaf Pak. Saya kecewa dengan karyawan Bapak ini. Silakan duduk kamu sini. Saya punya video. Nggak apa-apa Pak, ini bukti kamu. Nggak ada setuju. Kita punya hak sebagai guys. Kenapa Pak bisa? Kenapa Pak bisa Pak? Di kamera itu di Pak, izin dari mana? Ini pelayanan publik. betul, tapi kalau Bagaimana saya perlu izin? Saya kan tes, punya kebebasan tes, undang-undang tes nomor 40 tahun 99. Bapak mau membela yang salah? Kamu duduk, silakan nanti saya bawa anggota saya di sini. Oke, saya telepon dulu bentar ya. Saya telepon anggota saya di sini. Oke, ada yang kasih tahu apa? Boleh? Oh ini masih telat ya, itu ada kopi, ada minuman. Tes. Dapat Isa. Ayo, Iki, apa menurut kamu dari video ini? Kan kamu ngantuk nih, saya tanya terus boleh. Ya sudah. Apa menurut kamu dari video ini? Menurut kamu, lihat tanggapannya. Apa masalahnya ini? Sudah. Tidur kan kalau kan? Kenapa dia apa ya? Astagfirullahaladzim, kita putar ulang nih. Putar. Ya Tasya. Menurut Tasya, apa menurut Tasya video ini? Minus 1 ya, mulai ya. Minus 1. Nggak tahu deh pertanyaannya. Suka ribut ya, tapi kita ngajak ribut emang sih, oke. Sering. Itu aja. Ya, siapa? Apa dah? Menurut kamu dari video ini apa anggapannya? Enggak betul kan? Saya mau sebenarnya ngomong. Kurang lebih sama. Ya, tapi kalau menurut kamu itu kan ngasih tahu terus lagi Keresan
Oke, sebenarnya kalau ngomongin dari video, kita nggak pernah tahu kejadian awalnya seperti apa. Tapi setidaknya saya mengambil kesimpulan adalah sebuah pelayanan. Oke, kenapa? Karena sebuah pelayanan itu intinya kalau bahasa dulu adalah konsumen kita adalah raja. Saat ini tidak. Konsumen adalah partner. Karena kalau ngomongin partner itu lebih hangat dibandingin kita ngerasa kita sama customer. Raja. Kalau raja kan apa dihajar ya Pak. Tapi lebih ke diskusi. Partner itu apa sih arti partner? Hah? Sahabat, teman dekat, keluarga. Pasangan guys. Ya bisa jadi pasangan gitu kan. Ya sudah. Kapan apa ya soalnya? Ini ada proses ya, ingat ya, ada proses. Tidak lulus kembali lagi ulang. Jadi setiap adanya ada prosesnya. Jadi kita sebagai kepala lagi di Honda harus jaga sikap serta jiwa yang akan menunjukkan sebuah pelayanan. Kalau ngomong pelayanan, kalian pada di sini tuh pada ngapain sih? Jualan apa kalian? Siapa yang ngomong jualan produk? Go, ya. Jualan produk. Yang lain jualan apa? Hah? Jasa pelayanan. Yang lain? Produk pelayanan. Ada lagi? Yang dosa dua-duanya satu. Jangan kemaru. Yang ngomong jasa dan layanan siapa? Pelayanan jasa. Yo. Kak, apa milih apa ya? Layanan kami di sini. Saya kan saya ini nonton di sini saya. Yang milih kita adalah jualan produk. Tuh, 2, 3. Sisanya pilih apa? Layanan. Ya, layanan. Silakan. Pelayanan. Oke, yang benar adalah kita ada jualan pelayanan. Karena kalau ngomongin produk, dari Sabang sama Merauke produk kita yang buat adalah AHM. Pabrikan Astra Honda Motor. Kita nggak buat motor, kita hanya menjual motor tapi dengan cara pelayanan berbeda. Sebenarnya kalau ngomongin pelayanan itu sama nggak? Semuanya sama kayak training, materinya sama, balik dalam cek, salesmanship, open handling, itu semuanya sama. Pelajaran itu sama, karena kita satu kiblat. Yang membedakan adalah pelayanan. Karena setiap pelayanannya ini sama pelayanannya Diki itu beda. Kalau Diki bisa arogan, kalau Yeni kenyek-kenyek misalnya, sama Suci agak manja-manja, karena beda-beda. Pelayanan itu pasti beda-beda. Cara orang memberikan pelayanan pasti beda. Isma sama Glenn pasti beda. Gak bisa sama. Walaupun diajar sama Cek Malina, ini ya kita belajar ini ya, ABC itu sama semuanya. Tapi pada saat di lapangan, di aktual, kalau ngomongin jiwa pelayanan sikap itu memang berada di diri kita. Gak bisa diajarin. Bisa sih diajarin kalau cuma balik lagi bisa nggak masuk ke jiwa? Contoh senyum masih aja disuruh ketemu sama konsumen masih aja kayak dicubit senyum. Nggak ada dari dirinya sendiri kalau misalnya kita sama konsumen itu harus senyum gitu. Nggak sulit untuk senyum sebenarnya, tapi tadi balik lagi sikap dan jiwa itu bisa beda-beda lagi. Jadi kalau tadi kita belajar sama kita care apa aja sih easy dong, cepat easy dong. Aku menolong. Menolong seperti apa kalau kalian ini bilang? Nggak muak 4 kali, minus lagi, sudah minus, muak ya. Ini, sekarang juga ya malam. Coba, yaudah. Menurut kamu, sikap kamu yang kamu lakukan kepada konsumen kamu yang seperti apa yang kamu sudah pernah lakukan? Tolong. Kenapa dia? Musik mau.
duit kan. Begitu. Jadi cuma kasih nomor kontrak aja. Biar dia dikit lagi kan nolong orang. Oh banyak ya nolong orang. Kurangin angsuran. Suci, kalau Suci dari segi menolong, untuk yang Suci biasanya segi apa? Penjelasan di awal kalau konsumen komplain gimana cara menghidupkan motor benar ya? Oke, lanjut. Terus juga ada yang SMK kadang-kadang memang tidak diakui kalau misalnya tak di rumah gitu kan. Cuci ada. Kan jadi sekarang. Iya, jadi kadang ada beberapa konsumen yang misalnya jarang jadi di rumah, tak dipegang dulu, padahal yang kantor manggil. Jadinya percaya. Jadi antar tapi kan karena ada di rumah. Oke, dasar itu beberapa yang tadi yang kata Niki, salah juga salah satunya itu sikap kita menolong konsumen karena banyak banget sikap menolong ya kayak misalnya yang tiba-tiba konsumen datang mau barang-barang bawaan ya kita bantu tolongin ataupun tiba-tiba konsumen kita lagi apa namanya mau masuk ke showroom hujan kita bantuin tolongin pakein ayo ya banyak banget ada beberapa hal-hal yang kecil itu salah satunya adalah sikap menolong. Nah ini ada salah satunya kayak tadi yang STNK ya, jadi tadi ngomongnya dari STNK, kalau ini adalah kalau di sana kalau sekarang kita udah enak ya, sudah ada ekspedisi ya, yang untuk memberikan dan mengirimkan STNK dan plat motor itu langsung ke rumahnya si konsumen apabila alamat dan nomornya aktif. Kemudian gizi, menekan yang sederhana dan mudah dipahami. Yuk, udah suara sales swing itu harusnya ngoceh ya Rit diskon kenapa ya misalkan konsumen aja nih misalnya kalau suku izin oke ada lagi misalkan kurang ngejelasin nih di dealer terus kurang yakin jelasin lagi di WA oke kurang jelas berarti konsumennya banyak tapi kali nggak jelas tiap jualan tapi kali nggak jelas di tatap muka sekali di WA sekali atau pas telepon. Egi, kalau Egi ada contoh biasanya Egi membantu konsumen dalam kategori memudahkan Biasanya kan orang yang kalau bicara bahasanya kita itu nggak tahu mereka dan menggunakan. Biasanya kalau aku sih jelasin mau berapa tahun misalnya nggak ada mau berapa tenornya lebih ke bahasanya memudahkan cara bahasa benar-benar karena kita ada salah-salah Bu, tenornya 24 bulan ya apa itu tenor? Kita tahu dia tenor karena itu bahasa leasing yang tahu adalah angsuran berapa lama angsurannya jadi kalian juga harus bisa melihat kondisi konsumen-konsumen kita karena kita tuh terbawa cara penyampaian internal kita jangan lupa apa bahasa internal tunggu Bu, oh kami tengah PO tengah DO PO wah ini Bu ngerti deh itu di Bapak bahasa enggak itu lagi kan enggak, sama ya saya kan banyak gitu ya oke, tapi kita di sini dulu, kita ngopi ya ngopi sendiri oke, tadi salah satunya juga selain rumah tangga kita selalu mencari motor baru yang sanggup gitu itu bagasi karena kalau ngomongin easy salah satunya adalah tadi bisa juga yang kata Egi, kata Niki, kata Adit gitu kan itu salah satunya adalah membantu
meminta untuk gimana caranya melakukan apapun yang mereka pengen tahu dengan bahasa yang kita, sehingga memudahkan dia mengerti. Yang kelima, mencerminkan kesiapan hadir kapanpun konsumen membutuhkan. Kalau kata Ross, perilaku Ross pernah apa dengan konsumen Ross? Apa enggak? Saya jadi ngeliatin kita saja. Biasa langsung konsumen itu kalau biasa mbak promo apa ini yang lagi sekarang. Nah biasa langsung pas jelasin ada promo biar dia sekian. Nah langsung beli kayak kabel angsuran biar dia lebih mengerti itu dijelasin lagi secara singkat. Itu tuh, mulai dalam segala segi berjualan di luar. Nah biar kan sekarang di digital nih mbak biasa ini juga sih konsumen digital mbak boleh nggak terus showroom boleh. Nah kami itu bawa lalu konsumen datang nggak boleh nggak kalau apa tes live Position building, ya. building position. Itu lah yang bahasa balik-balik bahasa Indonesia. Kalau Bang Rihan pernah memberikan apa pada saat di available? Jadi selalu setiap kemampuan yang mau datang atau mau temui yang penting lain yang berkaitan selalu buat konsumen nyaman. Sebab endingnya kita sering bilang sama sertifikat, ketika konsumen bilang bang kira-kira cocok untuk punya ini lah pas nah itu jika kita lihat dari situ mungkin ada berat bang menyesuaikan. Nanti kita nggak kenal konsumen model kayak ini. Sebenarnya, Mbak, saya pengen nonton EDV, tapi saya pengen nontonnya 500. Lucu kan Bapak? Sangat lucu kan? Mau EDV harusnya yang murah. Nanti kita buat pengaturnya. Nah, ya, banyak lah konsumen-konsumennya seperti itu ya. Kadang-kadang, Mbak, saya suka style, tapi saya punya duitnya cuma hanya sejuta. Bisa, 5 tahun. Itu sampai 5 tahun ada nggak sih? Paling besar 4 tahun ya? Dulu pernah Pak aku untuk motor-motor yang beberapa hal motor lah. Dulu saya pernah deh kayak dia sama pernah 4 tahun motor leasing, tapi biasanya nggak bisa leasing semua, leasing tertentu. Oke, salah satunya contohnya konsumen sering harus belajar titik tertentu, misalnya kebun pintunya. Kalau ini lebih gini ya. Nah kalau ini dia ngomongnya ketersediaan waktu. Pernah kalian ditanya sama konsumen di jam-jam di atas jam 9 malam? Kalian balas apa kalian biarkan? Yakin? Nah itu katanya kali baru. Nah, ya selagi kalian bisa untuk menjawab, silakan. Karena kita nggak pernah tahu prospek konsumen itu di jam berapa. Tiba-tiba dia ada waktunya, oh, dan dia TikTok, dan dia selo, dan iya. Kemarin tuh ternyata beli motor selesai loh ya, iya bisa ngapain. Tapi kalau misalnya memang di waktu-waktu yang contoh, kalau misalnya ya sales itu ada yang berbeda-beda. Ada yang kemarin tuh sampai jam 2 jam 1 malam. Tanya motor, ada. Ya tadi balik lagi, pada saat bertanya itu yang seperti apa? Kalau pertanyaannya sudah menjurus, ya silakan di close. Jadi kalau misalnya pertanyaan masih profesional, tentang produk, tentang motor segala macam, yang monggo kalau misalnya kamu belum tidur dia bahas. Atau misalnya cara untuk apa? Oh nanti cemilan habis ini, habis hari ini. Masih ada ingatnya. Kamu apa? Oh, Kak jangan berisik ya, masuk situ live-nya suara kalian berempat di situ. Oke, jadi ada beberapa konsumen-konsumen kita memang nggak pernah tahu jam dan waktu. Ya mungkin dia baru balik kerja, atau mungkin dia baru ingat diskusi sama istrinya kan di depan tempat tidur. Kayaknya kita cuma kita tanya langsung salesnya, mungkin menggebu-gebu kan istrinya kalau ditanya di malam itu mungkin meraju gitu kan. Jadi ya mungkin langsung telepon. Ya kalau misalnya kamu masih dalam konsep profesional pertanyaannya silakan dulu. Kemudian ada yang namanya label. Konsistensi dan memenuhi janji dan menjaga kepercayaan. Menyampaikan promosi produk dan harga sesuai fakta. Jadi jangan sampai contoh
DP kita 1 juta. Saya nggak tahu yang bisa ngelasin yang ngomong surat. Nggak pada dasar itu bensin. Kalau sistem menepati janji terkait waktu pengiriman, ini yang sering terjadi memberikan harapan yang sangat tinggi. Ya Bu, nanti ya Bu, sekitar jam 10 nanti driver kami antar. Ingat, jangan pernah menyebutkan angka dan jam. Pastikan sebutkan estimasi. Karena kita nggak pernah di lapangan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Tiba-tiba pecah ban, tiba-tiba disuruh jemput apa, tiba-tiba suruh ambil di gudang, tiba-tiba nanti ada yang lebih urgent konsum EO 5 kali kita antar langsung. Tiba-tiba motor aja, tiba-tiba ada trouble di motornya, sehingga ekspektasi konsumen langsung berubah dan berubah. Kenapa? Itu waktunya. Saya sudah menggunakan semua. Kenapa? Zoom. Hah? Kenapa? Zoom apa? Oh iya. Ya, kenapa? Saya mau kuliah di sini. Coba dong. Oke, jadi salah satunya adalah jangan sampai memberikan ekspektasi terlalu tinggi terhadap hal-hal yang kita tidak bisa jangkau. Sering banget terjadi komplain kalau misalnya tentang pengantarannya mulai malah terjadi. Kalau saya dijanjiin sama si Grace jam 11 siang, tiba-tiba datang jam 5 sore. Jauh banget. 11, mulai 6 jam. Kemana? Ke kantor dulu kalau misalnya ke drivernya. Kenapa kamu kantor? Karena kantor ada 4 pengantarannya kan? Hanya itu cuma 1. Ya balik lagi. Intinya jangan sampai diberikan harapan dan sesuai intinya kalau ngomong ambil nyaman amannya itu adalah estimasinya kira-kira sekitaran jam 11 jam 12 ya Bu, tapi saya nggak bisa memastikan lebih detail karena takutnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kalau misalnya memang bisa cepat kami akan jam itu, tapi kalau misalnya seandainya memang pengen cepat Bu, boleh kita ambil datang ke gimana? Asisten, telepon saya asisten begini. Ada ya, ditolak saja. Oke, terlibat menyenangkan. Sulit untuk menjadi sales yang menyenangkan. Enggak, enggak semua orang itu menyenangkan. Hanya orang-orang tertentu yang menurut kita, kayak saya sama Meli misalnya. Meli itu menjengkelkan, dia tidak menyenangkan. Mbak Meli ini, itu adalah sulit. Jadi menjengkelkan. Oh sedang. Dan bapak. Oke. Nanti siapa alasan dengan bapak? Ada. Ada satu orang. Apa itu ada kan? Ini jualan. Woi, kopi khas Sule. Sule berapa poinnya? Pokoknya 3 poin paling besar. Nanti ambil salah satu di situ. Iya. Oke. Jadi menjadi sales yang menyenangkan tuh agak sedikit sulit karena jarang menjadi sales yang seru. Kadang-kadang salesnya muka-mukanya keras gitu, kayak muka bos itu keras makanya. Saya punya pengalaman lucu sama bos ini pada saat dia baru bekerja di Honda, tiba-tiba dimarahin konsumen dia nangis gitu kan. Ya namanya juga bekerja di Honda ya, namanya konsumen kita nggak bisa kita pilih mau yang baik mau jahat, ada yang baik ada yang baik, ada gitu lah. Kita nangis juga pernah gitu kan. Jadi ya menjadi orang yang terlibat itu ya gimana udah caranya biar kita merasa menyenangkan, minimal kita cara ngomongnya aja jadi dijaga, jangan ngejablak. Salah satunya siapa nama kamu? Sule, Niki. Hati-hati mulut. Ingat, jangan sampai itu terjadi di konsumenmu ya. Sebab saya Niki, gini motornya, hati-hati mulut apa-apa. Saya, kamu harus bisa membedakan. Saya terkejut ya dari ngomongnya ini mulut. Oke, nah itu biasa boleh, tapi kamu juga harus bisa melihat dengan siapa kamu bicara, lawan bicaranya. Boleh, itu kan yang mbak nggak baperan sih waktunya. Mbak kali baperan itu kamu. Oke, nggak apa-apa, karena kadang-kadang ada yang kan kita juga harus melihat konsumen seperti apa ya. Tiba-tiba konsumennya tuh yang tukangnya nembak itu. Mbak awal gitu kan serius sebenarnya kan, enggak susah sebenarnya gitu kan. Tiba-tiba ngomong hati-hati mulut, langsung
muda yang mulutnya kayak apa di foto buka ya kan, masuk FJB, ada lucu say, gara-gara tiap game loh. Lah rating 1 pun itu. Rating 1 GBP kan, ini oleh terus minta pindah rating 5 lagi GBP-nya. Ngasih bikisan dulu kalian tentang Ngasih bisa mau customer beli belum nyogok gitu kan. Katanya saya kami kemarin salah sebut mau terlalu kalau kami kasih hadiah mau customer. Kamu tak ganti rating 1 jadi rating 5. Ya tadi balik lagi kalau misalnya konsumen yang muka yang masih kayak kayak Andreas, mukanya kasar, mukanya kan flat gitu kan. Jadi nggak bisa tahu mana yang lucu, mana serius gitu kan. Mukanya tuh sulit. Nah, konsumen itu kan harus diwaspadai. Tiba-tiba dia terekam, bikin video rekaman kita gitu kan. Gak lucu gitu kan. Tapi kalau misalnya, jadi tapi apa? Ada muda, jadi muda. Ada konsumen seperti itu ya kan. Jadi balik lagi harus bisa menempatkan diri di mana kita berbicara. Nah ini Tripa juga salah satunya, kalau contohnya adalah yang memudahkan alih-alih hanya mengunggah barang. Ada beberapa hal kayak nggak tahu kalau di sini kalian kalau misalnya ada problem motor, ada inisiatif memposting foto konsumen bersama kalian di sosmed, disuruh dulu kaca. Kita ada kaca mana foto postingan sama konsumen gitu. Masih dulu. Gimana ngomong? Boleh, nah, padahal kalau untuk report listing kan tuh untuk mana kata dia foto kamu sama konsumen yang listing gitu kan tagihan tag gitu kan, kalau bisa minta IG siapa? Hendra aktif di situ kalau saya lihat ya, saya lihat itu di Abdul Perfect. Enggak, saya juga agak heran anak Gen Z kebanyakan akun